Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau pada Senin 18 Desember. Di dalam los Pasar Impres Blok B, Anies menemui satu persatu para pedagang, mulai dari pedagang ikan, ayam, pedagang beras, dan pedagang pakaian. Anies menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Lubuk Linggau dan bertatap muka dengan para pedagang mereka, di mana mereka bercerita semua komoditi mahal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Eko Hepronis. Silakan rekan Eko. Baik, Mei, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan safari politik di Kota Lubuk Linggau, tepatnya belusukan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Anies Baswedan tiba di Kota Lubuk Linggau sekira pukul 10.30, kemudian langsung melakukan ataupun menuju Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Blok B. Nah, di Pasar Impres, setiba di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Anies Baswedan yang memang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan para pengunjung pasar langsung meminta berfoto bersama hingga bersalaman dengan Anies Baswedan, sehingga ketika perjalanan menuju pasar, Anies Baswedan ini harus dikawal ketat oleh para relawan dan juga anggota kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitar lokasi. Dan antusias masyarakat yang menyambut kedatangan Anies Baswedan ini sangat ramai ya, bahkan mencapai ratusan, sehingga kendaraannya pun diiring-iringi oleh masyarakat. Nah, ketika di dalam pasar, Anies Baswedan pertama kali menyambangi para pedagang ayam dan juga pedagang ikan. Di sini Anies Baswedan sempat menemui beberapa pedagang, maksud kami berbincang dan berdialog serta mendengarkan keluhan para pedagang ya terkait kondisi ataupun pembeli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan rata-rata tadi para pengunjung pasar maupun para pedagang mengeluhkan kondisi ekonomi di pasar yang saat ini menurut mereka sangat susah, di mana pendapatan para pedagang sangat jauh menurun akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kemudian setelah melanjutkan menemui para pedagang di los ikan dan pas di los ikan, maksud kami Anies Baswedan melanjutkan bertemu dengan seorang nenek penjual lemang. Nah, di sana Anies Baswedan sempat berbincang, namanya Nenek Megawati, dan sempat mendengar keluhan Nenek Megawati, mengatakan bahwa Nenek Megawati ini sudah berjualan di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Namun kondisinya saat ini ataupun akhir-akhir ini kondisi dagangannya sering tidak laku ya, karena kebanyakan masyarakat ataupun daya beli masyarakat di pasar ini jauh menurun daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kadang dagangan yang ia jualkan setiap hari kadang tidak laku, bahkan kadang ia bawa pulang lagi. Kemudian Capres Anies Baswedan sendiri sempat mempromosikan dagangan nenek ini dan menyemangatinya supaya tetap kuat berjualan dan berharap ketika ia terpilih nanti dapat mengusung perubahan. Kemudian setelah bertemu Nenek Megawati, Capres Anies Baswedan melanjutkan belusukannya ke tempat penjual pakaian. Rata-rata semua pedagang mengeluhkan kondisi pasar saat ini yang sepi, terutama para pedagang pakaian mengeluhkan kondisi pasar yang sepi akibat ramainya penjual-penjual online. Para pedagang mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih memilih berdiam di rumah, kemudian pakaian dengan cepatnya akan datang sendiri karena sudah menggunakan sistem online. Sementara mereka yang ada di pasar, maksud kami, tertatih-tatih menanti para pembeli yang akan datang. Bahkan dari sekian banyak para pedagang mengatakan bahwa dagangan mereka kebanyakan saat ini hanya untuk bertahan saja, sedangkan mereka tidak mencari keuntungan, ataupun bisa dikatakan mereka tadi mengatakan bahwa hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak lebih mencari keuntungan lagi. Kemudian setelah berkunjung ke tempat pakaian, maksud kami, Anies Baswedan kemudian melanjutkan orasi politik ya di tengah pasar tersebut. Nah, di tengah pasar ini Anies Baswedan sempat memaparkan perubahan-perubahan dan juga ia menyampaikan hasil belusukannya di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, menurut Anies, dari beberapa komoditi ya, ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang terkait komoditi, semuanya mengalami kenaikan. Pertama, ia menyebutkan harga beras yang saat ini sangat mahal, terutama didominasi oleh para tengkulak. Sementara petani dan
para pedagang tidak mendapatkan untung karena para pedagang masyarakat membatasi jumlah pembelian, sementara yang diuntungkan adalah para tengkulak. Sementara para petani sendiri, mereka sebagai pemilik gabah malah tidak mendapatkan untung sama sekali. Bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga memasuki masa tanam. Kemudian juga terkait Anies Baswedan juga sempat menyoroti masalah harga cabai dan sejumlah sayur mayur yang akhir-akhir ini menjelang Nataru ini mengalami kenaikan. Dan ia berjanji ketika terpilih menjadi presiden nanti akan melakukan perubahan bersama-sama masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan ia berpesan bahwa kepada anak muda dan masyarakat bahwa jangan lupa nanti datang ke TPS untuk memilih capres pasangan Amin ini. Demikian Mei dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.